Puji Tuhan, selamat pagi kepada seluruh sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami serahkan segala pimpin puji-pujian untuk memimpin pujian pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita hari ini dalam memulai hari kita. Tetap setia, karena Tuhan Yesus setia. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita berdoa, segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersyukur kalau pada pagi hari ini kembali kami datang di hadirat-Mu. Kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kehidupan kami Tuhan, kami tetap mempertahankan firman, berjuang untuk melakukan yang terbaik untuk Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali mendengar renungan firman Tuhan dengan tema berjuang.
Kalau kita baca di dalam satu ayat Yudas 1 ayat 3, di sana dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Puji Tuhan, firman Allah saat ini mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa kita hidup masih di dalam dunia ini, tetapi kita harus memperjuangkan, kita harus berjuang, bekerja keras untuk mempertahankan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita tahu, saudara, bahwa dikatakan dalam firman Tuhan di Matius, di sana dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesat. Itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Banyak orang yang masuk melaluinya. Maka firman Allah katakan, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Masuk kepada surga yang mulia, firman Allah katakan pintu yang sesak. Pintu yang sesak itu, saudara, kita harus berjuang masuk melalui pintu yang sesak itu. Dan kita mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Kalau kita ingat tentang bagaimana dalam Lukas 25 di sana dikatakan tentang perumpamaan talenta. Ada kelompok orang yang tidak mau berjuang. Tapi orang yang menerima talenta 5, dia katakan, inilah kupersembahkan buah-buah yang ada, dan talenta 5 menjadi 10. Puji Tuhan, mereka perjuangkan dengan luar biasa. Dan ketika Tuhan datang, dia katakan, inilah Tuhan, 5 talenta lagi yang aku sudah kerjakan. Dengan perjuangan yang ada, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dia katakan, hai sahabat yang setia, masuklah ke dalam kerajaan sorga. Tidak bisa kita sebagai anak-anak Tuhan hanya santai-santai saja. Firman Allah ingin kita berjuang untuk mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Kalau kita tahu bahwa apa berarti berjuang itu, saudara, di dalam bahasa Yunani dikatakan evagonizomal, artinya menggambarkan pertempuran yang harus dilakukan oleh orang percaya dalam rangka mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan datang, bagaimana iman saudara kepada Tuhan? Masihkah ada iman di dalam dunia ini? Oleh karena itu Tuhan ingin kita berjuang, kita mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa berjuang sampai akhir? Beberapa hal yang ingin saya sampaikan, saya ambil dari Yosua. Perjalanan Yosua kita tahu sebagai pengganti Musa. Bagaimana mereka katakan? Yang pertama dia katakan, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Di dalam Yosua 23 ayat 6, firman Allah katakan, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Allah ingatkan saudara dan saya agar saudara tetap fokus kepada Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetap layani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, agar iman kita semakin hari semakin bertumbuh dan dikuatkan. Maka firman Allah katakan, kalau saudara yang ada, yang saat ini diminta oleh Tuhan agar hidup kita jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi tetap fokus. Amsal 4 ayat 27 katakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri,
Jauhkan kakimu dari kejahatan. Puji Tuhan. Firman Allah ingatkan saudara dan saya. Yang kedua, dikatakan jangan bergaul dengan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Banyak orang sekarang dengan gaya-gaya kehidupannya, hidupnya dekat-dekat dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi firman Allah ingatkan agar kita banyak bergaul dengan orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita bukan berada di dalam orang-orang pencemooh, tetapi orang-orang yang dekat dengan Yesus. Maka Yosua 23 ayat 7 dikatakan, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Menyembah kepada orang Tuhan yang mereka sembah, patung-patung yang mereka percayai. Tuhan ingin supaya saudara untuk tetap setia fokus kepada Tuhan kita, Yesus Kristus Raja Damai. Tetapi kamu yang ketiga saudara, kita harus tetap fokus dan terpaut kepada Tuhan. Ayat Yosua 23 ayat 8 di sana dikatakan, tetapi kamu harus berpaut kepada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Jadi kita harus fokus tuh saudara, kepada Allah kita yang hidup dan berkuasa. Kita harus terus mencari Tuhan, pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan katakan, berjuanglah di tempat yang sesat. Kalau soal kejahatan banyak di mana-mana saudara, tapi hidup benar, hidup dekat dengan Tuhan sulit. Oleh karena itu Tuhan ingatkan 3 hal kepada kita semua anak-anak Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan kita harus bergaul dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, supaya iman kita bertambah. Dan yang ketiga firman Allah katakan agar hidup kita berpaut kepada Tuhan Allah, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Puji Tuhan, kami percaya saudara, Bapak Ibu sekalian, agar kita tetap berjuang di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Allah tidak saya panjangkan. Kita akan berdoa. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Ajar kami terus setia kepadamu. Ajar kami terus melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam masa-masa sulit ini perjuangan tetap setia kepada Tuhan. Karena berkat Allah akan dilimpahkan kepada hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur pagi hari ini kami telah mendengar firman-Mu. Engkau telah menguatkan kami agar kami mempertahankan iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.